Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan perkuliahan ilmu pendidikan pada pertemuan ke-6, yaitu yang bertema Sistem Pendidikan Nasional. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa pertemuan ke-6 ini berarti menandakan besok pertemuan ke-7 adalah pertemuan yang terakhir di perkuliahan ilmu pendidikan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke bab 1. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan Indonesia yang telah dibangun dari dulu sampai sekarang ini ternyata masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan tantangan global untuk masa yang akan datang. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini terjadi hanya fokus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Sementara itu, jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang berada di luar dari sistem pendidikan nasional ini masih sangatlah banyak jumlahnya. Dunia pendidikan kita masih berhadapan dengan berbagai masalah internal yang mendasar seperti selain yang masih sangat kompleks sekali. Kemudian selain itu, bangsa Indonesia ini masih menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan mendasar sampai perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Ini survei, ada beberapa survei. Kualitas survei dan riset. Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh yang diharapkan. Menurut hasil penelitian The Political and Economic pada September 2001, dinyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia berada di urutan 12 dari 12 negara Asia, bahkan lebih rendah dari Vietnam. Dan berdasarkan hasil pembangunan PBB pada tahun 2000, kualitas SDM Indonesia menduduki urutan ke-109 dari 174 negara. Upaya untuk membangun SDM yang berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral, berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Dibutuhkannya partisipasi yang strategis dan berbagai komponen, yaitu pendidikan awal di keluarga atau pola asuh keluarga, kemudian kontrol efektif dari masyarakat, pentingnya penerapan sistem pendidikan yang khas dan berkualitas oleh sebuah negara. Ya, berangkat dari tema sistem pendidikan nasional, kemudian ada beberapa latar belakang yang mendasari tema tersebut dari riset, kemudian by riset, by survei, kemudian beberapa visi misi dari Undang-Undang Dasar dan cita-cita dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah tatanan untuk menjadikan pendidikan suatu sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu pembahasan.
Pengertian dari sistem pendidikan. Sistem adalah suatu perangkat yang bertautan, yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Kemudian pengertian dari pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran ataupun latihan, dan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar UUD 45 bahwa setiap warga negara, setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Berhak. Nggak boleh dilarang, entah itu yang disabilitas, entah itu yang kekurangan secara fisik, biaya, ataupun semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Masalah mereka mau atau tidak itu urusan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Yang penting negara itu sudah menyediakan mereka untuk melanjutkan suatu jenjang pendidikan. Pasal 31 ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Makanya sekarang dari SD sampai SMA negeri gratis. Ya, tapi sekarang juga banyak seperti sekolah-sekolah swasta yang malah lebih maju daripada sekolah-sekolah negeri. Bahkan beberapa tayangan di TV ada beberapa sekolah SD negeri yang gulung tikar karena tidak ada siswanya. Ini menandakan bahwa sekarang orang-orang sudah bisa menilai bahwa pendidikan pemerintah yang diselenggarakan tidak bisa memenuhi tuntutan zaman. Karena apa? Lembaga yang swasta lebih kompleks lagi, lebih bermutu nilainya di masyarakat. Mungkin seperti itu karena faktanya di lapangan ada beberapa atau bahkan beberapa daerah yang sekolah SD negerinya, sekolah negerinya kalah dengan sekolah-sekolah swasta. Yaitu intermezzo saja. Kemudian sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam satu sistem. Untuk apa? Mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 dinyatakan Pasal 1 Sistem Pendidikan Nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan kegiatan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kemudian sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevasi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, bahkan internasional atau global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Nah, tujuannya adalah untuk relevasi dan efisiensi manajemen untuk menghadapi apa? Tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global internasional. Maka kurikulum sering berubah-ubah. Jangan heran karena apa? Zaman yang sudah berubah. Kurikulum harus berubah. Ada penambahan, ada kekurangan, ada evaluasi, itu hal-hal yang biasa dalam kebijakan-kebijakan untuk merubah pendidikan agar lebih bisa menjawab tantangan di era sekarang. Kemudian yang B, tujuan dan fungsi sistem pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini adalah tujuan sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan nasional. Fungsinya adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan yang pertama adalah agar kreatif, tujuan dari pendidikannya mandiri, berilmu, menjadi warga negara yang demokratis serta tak akuntabel atau tanggung jawab. Kemudian fungsinya apa? Ini fungsinya adalah praktiknya untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia. Manusia menjadi manusia yang bermartabat, berwawasan, kemudian mempunyai visi misi dalam kehidupan dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional atau bernegara. Ini adalah visi dan misi sistem pendidikan nasional. Visinya yang pertama, pendidikan nasional itu mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia bisa berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah-ubah. Itu visinya. Kemudian misinya apa? Dengan visi pendidikan nasional tersebut tentu akan ada misi pendidikan nasional. Misinya apa? Yang pertama, mengupayakan peluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini membantu memfasilitasi pembangunan potensi anak secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Meskipun dari misi ya kita ambil sarap beberapa poinnya saja. Meskipun visi dan misinya sangat, ini kalau diterapkan secara utuh ini seluruh pendidikan merata semua ini. Tidak ada yang tidak sekolah. Tapi melihat dengan kondisi dari segi ekonomi, kehidupan, kemajemukan, visi misi ini ya tidak apa-apa kalau belum tercapai semua. Menyerap beberapa anak-anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pun masih banyak yang belum terserap semua. Nah, masih banyak anak yang tidak melanjutkan, putus sekolah itu masih banyak. Ya, maka kita harus bareng-bareng ini bersama-sama mewujudkan tujuan nasional, tujuan berbangsa. Visi misi ini tidak akan berjalan kalau dari stakeholder, dari pusat sampai ke hilir, sampai ke bawah itu tidak ada kerjasama, tidak ada pengawasan dan pembimbingan, maka tidak akan tercapai visi misi dari sistem pendidikan nasional ini. Yang D ini adalah jalur pendidikan nasional. Jalur maupun tingkatan-tingkatan, jadi sistematika, tersistem dari atas sampai akhir, dari dasar sampai perguruan tinggi. Tidak ada istilahnya itu salip-salipan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan nasional atau pendidikan terdiri atas pendidikan formal, kemudian non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal yang disebut juga dengan pendidikan persekolahan yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Isinya apa? Yang pertama adalah pendidikan dasar, sekolah dasar SD, madrasah, terus ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama SMP atau madrasah tsanawiyah. Kemudian ada lagi pendidikan menengah atau SMA.
Sekolah menengah atas SMA Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan SMK. Kemudian ada lagi MAK Madrasah Aliyah Kejuruan. Ada lagi Madrasah Aliyah Negeri. Itu namanya pendidikan menengah. Jadi dasar kemudian menengah. Mengenyam pendidikan pada pendidikan formal yang diakui oleh lembaga pendidikan negara adalah suatu yang wajib dilakukan Indonesia. Mulai dari kalangan yang miskin sampai yang kaya itu harus bersekolah minimal 9 tahun lamanya hingga lulus SMP. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari pemerintah untuk masyarakat merupakan perangkat yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam tujuan menjadi warga negara. Ya, kalau dulu wajib belajar 9 tahun, sekarang ada lagi 12 tahun. Jadi sekolah SMA ini rumputnya juga dimasukkan ke sekolah dasar. Minimal harus SMA. Maka kalau ingin daftar di karyawan Alfamart atau beberapa perusahaan minimal SMA atau paket C sekarang. Yang kedua, pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Contoh pendidikan non formal yaitu lembaga kursus, lembaga penelitian, kelompok belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai serta dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjukkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Ini pendidikan non formal ya. Seperti madrasah diniyah, kemudian TPQ, lembaga kursus, penelitian itu termasuk lembaga pendidikan non formal. Penting nggak sih? Ya penting. Ini untuk menutupi kekurangan dari pendidikan formal karena pendidikan formal tidak bisa mencakup semuanya. Mereka juga butuh non formal. Apa ya kita dalam sekolah itu diajari tata cara sholat. Paling 1 minggu, ya bagi sekolah negeri 1 minggu pelajaran agama 1 kali. Ya, misalkan seperti itu. Karena di kelas banyak sekali siswanya, maka tidak mungkin semuanya bisa difahamkan satu persatu. Maka butuh pendidikan non formal. Setelah pulang nanti ada pendidikan non formal untuk penambahan kekurangan yang mereka belum dapatkan di formalnya. Kemudian yang informal, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi ada 3 jalur. Nah, ada 3 jalur di Indonesia ini. Yang pertama adalah pendidikan formal yang sudah ya pendidikan formal ini yang kita sedang jalankan dari SD sampai SMA. Wajib belajar 9 tahun, wajib belajar 12 tahun. Ini yang sudah umum terjadi. Kemudian dibantu lagi dengan non formal. Setelah itu ada juga pendidikan informal. Sistem pendidikan Indonesia saat ini. Sistem pendidikan yang telah berlangsung saat ini masih cenderung eksploitasi peserta didik. Indikator yang digunakan cenderung menggunakan indikator kepintaran saja. Sehingga secara nilai di rapot maupun ijazah tidak serta-merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing, mampu bertahan di tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini. Bagaimana sistem pendidikan Indonesia menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitivitas terhadap lingkungan yang krisis sumber-sumber kehidupan, serta mendorong terjadinya sebuah kebersamaan dalam keadilan hak. Sistem pendidikan harus lebih ditunjukkan agar terjadi keseimbangan yang terhadap ketersediaan sumber daya alam serta kepentingan-kepentingan ekonomi
dengan tidak meninggalkan sistem sosial dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, jadi bukan hanya satu atau dua sekolahan, masih banyak sekali indikator mereka itu terpacu kepada kepintaran secara pedagogik, ya, secara kognitifnya saja. Dari nilai matematika, kemudian hitung-hitungan, kemudian nilai ujian, UTS, dan lain-lain. Itu yang sekarang masih diterapkan di sistem kita. Kemudian nilai rapot menjadi tolak ukur bahwa anak itu cerdas atau tidak, maupun nilai di ijazah. Makanya kita butuh sistem yang baru. Kita butuh di dalam kelas itu ada suatu konsep belajar yang bisa memperbarui, bahwa hasil ujian dan ujian tengah semester ataupun UAS itu sifatnya hanya melengkapi nilai keseharian. Ya, jadi sebenarnya nilai itu keseharian. Aktivitasnya apa? Mereka mengalami kemajuan atau tidak? Diberikan kuis atau soal-soal yang bisa memacu brainstorm, ya, kerja otak, kerja kreatif, mereka bisa berkreativitas apa, itu seharusnya dinilai itu dari kegiatan sehari-hari. Nanti adapun UTS dan UAS hanya sebagai mereka yang mengikuti, menutupi nilai atau mengkatrol nilai-nilai yang kurang dalam keseharian. Itulah seharusnya seperti itu. Jadi pendidikan tidak hanya ketika UTS, penilaian tidak hanya ketika UTS dan UAS, melainkan setiap hari ada indikator-indikator yang harus dicapai. Ya, semoga ke depan kita bisa menerapkan seperti itu di lembaga masing-masing. Sistem pendidikan yang seharusnya berjalan, pada dasarnya sebuah sistem pendidikan dibuat untuk mempermudah pendidikan itu sendiri, tetapi kenyataannya sekarang sistem yang ada saat ini terkesan ada indikasi sedikit mempersulit keadaan. Indikasi itu muncul bukan hanya karena sistem pendidikan yang ada saat ini tidak baik, melainkan oknum yang menjalankan sistem tersebut yang kualitas belum merata dan sama baiknya. Jadi seharusnya sistem pendidikan di Indonesia itu sistem yang bersifat objektif dan berbagai aspek. Dalam hal ini adalah sistem pendidikan di Indonesia, kemudian yang telah sistem ini dibuat secara objektif, orang-orang yang menjalankan sistem itu harus berkualitas. Sehingga apa? Terciptalah sebuah sistem yang berjalan dengan baik dan kemudian menciptakan kondisi yang baik pula. Sistem pendidikan nasional ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989, ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Yang seharusnya berjalan adalah bahwa masih banyak oknum yang kualitasnya itu belum merata dan sama baiknya. Yang menjalankan sistem pendidikan ini masih banyak oknum internal dan eksternalnya, menghambat cita-cita pendidikan nasional. Ya, semoga ke depan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, agar dihargai oleh bangsa lain, menjadi bangsa yang kuat, menjadi generasi-generasi yang hebat. Semoga segera tercapai. Dari mana? Dari kita yang akan memulai. Ya. Penutup, sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam satu negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa, meskipun secara garis besar pada persamaan dan sistem pendidikan nasional bangsa-bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis, demokratis,
historis dan kultural ada ciri khas. Jadi ada beberapa persamaan dari beberapa negara, ya mungkin yang rumpun Asia, rumpun Melayu, ada beberapa kesamaan. Namun kembali lagi kita punya kultur, budaya, historis, ciri khas masing-masing. Sama-sama, ya seluruh dunia sama-sama. Pendidikan adalah sebagai upaya untuk kesejahteraan umum. Cita-citanya agar tercapai dalam hidup bermasyarakat. Baiklah teman-teman semua, inilah perkuliahan ilmu pendidikan dengan tema yaitu sistem pendidikan nasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.